Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmira Tufahati, siswi dari SMA Negeri 1 Pangkal Pinang yang kini duduk di bangku kelas 10. Saya akan menceritakan dengan singkat biografi dari salah satu tokoh pahlawan, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud Badarudin II dinobatkan menjadi seorang sultan untuk memerintah Kesultanan Palembang Darussalam pada usianya yang ke-37 tahun. Sultan Mahmud Badarudin II memiliki nama kecil yaitu Raden Hasan Pangeran Ratu. Sultan Mahmud Badarudin II lahir di Palembang pada tanggal 23 November 1767 dari pasangan Sultan Muhammad Bahauddin dan ibundanya Ratu Agung Datuk Murni. Sultan Muhammad Badarudin II diketahui bahwa beliau sempat dinobatkan menjadi Pangeran Ratu atau putra mahkota oleh ayahnya. Bahkan semasa kecilnya, ia telah mengenyam pendidikan mengenai kenegaraan yang diajarkan langsung oleh ayah dan kakeknya. Sedangkan pendidikan keagamaannya didapatkan dari para ulama yang tinggal di dekat area keraton pada saat itu, sehingga membuatnya begitu taat pada agama dan juga mengamalkan ajaran-ajarannya. Beliau dikenal sebagai orang yang senang sekali bergaul, bahkan dengan masyarakat biasa, yang mungkin secara tidak langsung dapat mempengaruhi pembentukan kepribadiannya pada saat itu. Sejak usia muda, beliau termasuk salah satu dari anak Sultan Muhammad Bahauddin yang cukup populer. Sultan Mahmud Bahauddin juga dikenal sebagai seorang bangsawan yang berani, berwibawa besar, cerdas, gagah, dan juga memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Sultan Mahmud Badarudin II selaku calon pemimpin juga memiliki reputasi dan kemampuan yang mengagumkan. Reputasi tersebut ditunjukkan pada saat ia membuat rancangan membantu pembuatan benteng ayahnya pada saat itu. Ia juga sekaligus menyusun strategi perang dan mampu memikirkan tempat yang strategis untuk para pasukannya. Semua kelebihan dan kemampuan yang dimiliki beliau tidak heran jika rakyatnya sangat mencintai beliau. Pada saat Sultan Mahmud Badarudin ini menjadi pemimpin pertempuran dalam melawan penjajahan Belanda dan Inggris, perlawanan utamanya dijuluki dengan peristiwa Loji Sungai Aur, yang mana peristiwa tersebut membawa keberhasilan mengakhiri perang tersebut dari kekuasaan Belanda di Palembang. Salah satu faktor yang membuat Palembang menjadi incaran Belanda pada abad ke-18 yaitu karena di Bangka ditemukannya ada timah. Pada saat itu, bangsa Eropa langsung mendirikan loji atau kantor perdagangan di Sungai Aur, yang menjadikan itu adalah indikasi pertama kalau bangsa Eropa itu ingin menjajah area tersebut. Akibat dari tindakan bangsa Eropa pada saat itu membuat Sultan Mahmud Badarudin ini mengibarkan bendera peperangan pada tanggal 14 September 1811. Namun kemudian kekuasaan itu diberikan kepada Gubernur Jenderal Thomas Raffles yang berkebangsaan Inggris. Tentu saja peristiwa ini mendapat pertentangan yang keras dari sang raja sehingga peperangan kembali terjadi. Peperangan terjadi semakin sengit dan cukup panjang waktunya untuk membebaskan tanah Palembang pada saat itu. Meski telah
berjuang dengan panjang, Palembang jatuh juga ke tangan Belanda pada tanggal 25 Juni tahun 1821. Setelah kerajaan tumbang, beliau beserta keluarganya kemudian diasingkan di Ternate, dan hidup beliau tidak lama setelahnya. Beliau wafat pada tanggal 26 September 1852. Yang membuat saya kagum dengan Sultan Mahmud Badarudin II ini adalah walaupun dia masih muda, dia dapat memimpin Kesultanan Palembang Darussalam pada saat itu yang dalam kondisi peperangan dengan penjajahan. Dengan segala kemampuannya untuk mempertahankan tanah Palembang dan tidak pantang menyerah, walaupun akhirnya Palembang itu jatuh ke tangan Belanda sendiri. Dan dari sini membuat saya untuk tetap pantang menyerah terhadap sesuatu yang ingin saya capai. Sekian dari cerita singkat biografi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.